Oke teman, jadi masih sesuai dengan prediksi gue ya dari beberapa video sebelumnya. So far kita kena reject di sini ya beberapa kali dari daerah resist, tapi tidak menutup kemungkinan teman kalau misalkan kita bisa tetap lanjut breakout teman. Meskipun adanya di sini ya support yang semakin lama semakin tinggi. Harusnya kan dari sini kan kita koreksi teman ya, kembali ke bawah, tetapi ya bisa aja gitu ya, bisa aja. Well, koreksinya let's say bisa sampai ke 218 gitu ya. Habis itu kita naik lagi dari sini teman-teman ya, tanpa adanya keharusan untuk kita koreksi all the way ke 20.600 atau sampai 20.200 previous support. Nggak harus kita menyentuh daerah ini untuk kita rebound kembali teman-teman. Bisa aja kita tetap lanjut naik teman-teman. Itu sebabnya kenapa sampai saat ini gue juga biarin open long position gue ini ya melalui platform BingX. Kalau misalnya kalian pengen ngelong atau nge-short juga, gue bisa rekomendasiin platform BingX khususnya bagi para pemula. Kalian bisa langsung daftar dan dapatkan $120 menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Nah, selain itu dia juga memiliki keunggulan copy trade nih yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Jadi menurut gue pump Bitcoin kali ini udah berbeda ya. Jadi berbeda dengan kondisi ketika dimana kita masih ada potensi untuk kita bearish teman-teman ya. Nah jadi kalau misalkan biasanya ada potensi ketika market itu masih bisa dikatakan kayaknya koreksinya ini masih belum selesai, biasanya dia koreksinya cenderung dalam. Contohnya seperti bulan-bulan sebelumnya, koreksi ini cukup dalam, cukup terjal. Nah, berbeda dengan kondisi ketika market bullish, kecenderungan untuk koreksi itu paling cuma dikit, teman. Contohnya seperti ini ada skenario yang terjadi di bulan Juli gitu ya. Kita minim banget koreksinya, teman-temannya nggak lebay gitu ya. Paling mentok-mentok tuh cuma 10% gitu. Jadi ibaratnya kalau dari sini dari 42 balik ke bawah ini kan paling 10 sampai 11% aja gitu koreksinya. Sebelum koreksi maksimal ini ada sekitar 20%. Ini juga bisa kita hitung mulai dari Maret Corona tahun lalu teman-teman ya. Ini ya paling kalian perhatikan koreksinya juga cuman 14, 15% sampai 20% maksimal teman-teman ya. Jadi ya kita nggak akan menemukan dam seperti ini terjadi lagi. Dam yang 15 Agustus maybe ini bisa menjadi dam yang terakhir, kita koreksi sampai berapa nih ya? 25% teman-teman ya, dari 25.000 balik ke level 18,5. Jadi ya biasanya ya paling 14 sampai 15% aja. Itu pun yang nggak langsung. Kalau ini kan langsung teman ya. Ini langsung turun 14-15%. Ini juga kurang lebih sama. Jadi ketika kita udah naik banyak gitu ya, baru kita koreksi 14 sampai 15%. Let's say kalau misalkan dari sini kita pump ke level 25.000 teman-teman. Habis itu dari 25.000 kita kena rejection sekitar 11%, 10 sampai 11% yaitu kita akan balik ke support di daerah 22,5 ini lagi gitu ya. Yaitu baru bisa dikatakan koreksi yang wajar ya. Jadi bukan kita baru naik seperti ini, teman, kita naik sampai ke 22,5 terus kita terkoreksi balik ke 20,5 teman ya, yaitu koreksi sekitar 10% maybe ke 20.000 awal teman. Ya gue nggak berharap ini juga terjadi pada Bitcoin gitu. Ya kita berharap kita naik terus menerus sampai mendekati resist baru ya terjadi koreksi setelahnya itu. Cuman ya ini kita hanya mewanti-wanti kalau misalnya terjadi worst case scenario Bitcoin sampai menuju balik ke level 20.000, ya well it's overall masih tetap oke teman-teman buat Bitcoin. Selama seperti yang gue bilang kita nggak balik di bawah level 19,3 ini lagi teman-teman. Karena kalau balik ke 19,3 ya ini bisa dikatakan ini bull trap teman-teman ya. Pump yang kita alami sampai ke 22,5 ini balik ke di bawah 19,3 itu bisa menjadi pertanda bull trap, dan gue ngelihat kemungkinan itu lebih sedikit teman-teman, sekitar 30% dibandingkan probabilitas 70%. Harusnya teman-teman kita bakalan lanjut naik sampai at least menyentuh daerah resistance kita yang ada di level 25.000, baru mungkin terjadi koreksi 10% setelah itu untuk Bitcoin menuju ke level 22,5 lagi. Itu juga sejajar dengan previous support yang ada di tanggal 4 Agustus ini teman-teman ya, di daerah 22,5 teman. Multiple times kita touch 2 Agustus, 4 Agustus, dan 10 Agustus. In the meantime, seperti yang gue bilang, kita masih memiliki support yang semakin lama semakin tinggi, which is ini salah satu pertanda yang bagus teman-teman ya.
Mungkin support yang ketiga bisa dikatakan di daerah sini bisa juga ya 22.000, atau bisa juga let's say kita turun lagi sampai ke 21.800, itu juga bisa jadi, baru nanti kita lanjut naik lagi. Jadi seperti yang gue bilang, sudah mulai terjadi market shifting dari Bitcoin teman ya, dan kalian bisa lihat ini mulai dari BNB, kita perhatikan BNB dan tetapi Bitcoin masih bisa stay di atas di sini, padahal BNB koreksinya udah lumayan cukup dalam ya. Jadi udah ada market shifting dari altcoin teman, yang altcoin biasanya pump lebih besar dari Bitcoin. Saat ini altcoin udah mulai terkoreksi teman ya, sementara Bitcoin stay strong, tetap ada di atas gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman, BNB dipatokin ke Bitcoin, dia juga udah kalah value teman di sini. Nah, kalian perhatikan exactly teman di sini ya, dia udah mulai break ke bawah di sini. Ini artinya apa? Ini artinya kalau misalnya kalian ngehold Bitcoin, ini akan lebih menguntungkan saat ini dibandingkan kalian ngehold BNB. Kalau misalnya kalian ngehold BNB, kalian akan kehilangan value teman secara BNB tersebut dibandingkan kalau misalnya kalian memegang Bitcoin. Jadi meskipun overall harga US dollar BNB kita ngelihat overall naik terus teman, cuman dia tetap kalah value teman, nilainya kalah sama kalau misalnya kalian memegang Bitcoin, meskipun mereka ketika pump ya sama-sama ngepump gitu. Cuman ketika koreksi, BNB mungkin koreksinya bisa lebih lebay dibandingkan Bitcoin yang mungkin akan lebih minim koreksi. Itulah yang dimaksud dengan market shifting yang gue bicarakan beberapa hari yang lalu ya. Karena ya so far kita selalu ngelihat BNB ini udah di pump terus menerus teman ya. Bahkan double bottom BNB ini ada di 262 ketika Bitcoin ada di 18,5. BNB masih stay strong ada di 262. Jadi mungkin saat ini sudah memasuki market shifting di mana BNB akan sudah mulai cenderung koreksi lebih dalam dibandingkan saat ini Bitcoin yang mungkin akan minim koreksi. Well, jadi itu aja teman-teman ya, kalau menurut pendapat pribadi gue sendiri. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Itu aja paling dari gue, semoga analisa ini bisa membantu. So, lakukan riset kalian sendiri lagi sebelum kalian membeli koin apapun, ataupun sebelum kalian membuka posisi trade apapun. Itu aja, dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.